Jesse, Ya, Pak. Marini, Ya, Pak. Ibu Yani, ada beberapa peserta yang ada di ruangan. Ah, kasih nyala video dulu. Jesse, Novita, Benga Said. Pagi, Pak. Pagi, Yani, Abdulillah, Selamat pagi, Pak. Abdul, kasih nyala video. Rizka, iya. Oke, mana Abdul? Abdul malah keluar kan? Abdul, Abdul ini jangan sampai masih bobo nih. Dul, Dul masih Ya, bobo atau masih bikin apa nih? Pak. Kasih nyala video. Hah? Mana videonya? Ya, bentar. Kasih nyala dulu. Atau son bisa kasih nyala Pak lari pergi di rumah Pak kasih nyala video dulu tuh. Ya, Pak. Bisa tidak kasih nyala? Pak kan Pak dengan teman-teman yang lain ini kan selama ini belum pernah apa namanya? Belum belum pernah ketemu Abdul. Kalau kita tidak kenal bagaimana kita ketemu di pasar, ketemu di jalan? Bagaimana bilang ini ketumpung kawan ini? Boleh kasih nyala? Boleh kasih nyala kok? Abdul. Hai, Abdul di mana? Dul, Mas Dul, Mas kok Kraing. Kraing ini Daeng. Daeng Abdul kayaknya ini Daeng. Kasih nyala video Pak mau jelaskan kasih Abdul. Halo Abdul, ini orang kemana nih? Abdul keluar, Pak. Tuh keluar. Keluar, Pak. Oh, kayaknya dia tidak mau kasih tunjuk muka. Dia takut sama cewek-cewek nih. Hanya Pak yang son takut. Abdul sudah gugup lihat cewek-cewek pemuka. Dia dada tidak kuat, Pak. Oke, baik. Selamat pagi. Salam Selamat sehat, pagi, salam Pak. sejahtera untuk kita semua. Semoga semua sehat ya. Oke, baik. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini, saya mau minta Novita, Novita Melviana Benga Said berdoa kasih ketok. Halo Novita, Vita. Nah, Vita malah lari ke kamar mandi. Ini Priska, sa Priska. Silakan. Doa, Kak, Pak. Iya, doa. Doa baru Ya, kita baik. belajar. Baik, Pak dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita menghadap Tuhan. Dan karena saya berdoa untuk menurut agama kepercayaan saya, Kristen Protestan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kerjaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk hari baru. Untuk kami, Bapak, sekarang tibanya saat kami akan memulai pelajaran PKN kami, Tuhan. Mari Bapak memberkati, menguruskan kami, Tuhan, agar apa yang disampaikan oleh Pak Petrus bisa masuk dalam pikiran kami, supaya bisa berguna untuk
masa depan kami. Ini hanya doa permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Pendeta yang sudah berdoa. Ibu Priska sudah doa kasih ketong ya. Oke. Semua sehat kan? Sehat Pak. Puji Tuhan. Kita kewalahan ketinggalan jam pembelajaran pertama hari besar kenegaraan, disambung dengan hari besar agama, disambung lagi dengan halangan-halangan kegiatan di lembaga. Akhirnya beberapa minggu kita tidak terisi pembelajaran. Untuk itu Pak reschedule hari ini, meskipun hari ini bukan hari pembelajaran kita, mestinya hari Selasa, tapi hari ini terpaksa Pak harus isi karena Pak khawatir kita terlambat. Nah, perlu ada poin-poin yang Pak jelaskan adalah, pertama, kita tidak menggunakan yang namanya ujian. Ujian nasional itu tidak ada ujian nasional. Sehingga di saat pembelajaran itu teman-teman sudah dinilai langsung. Maka kalau teman-teman tidak mengikuti pembelajaran yang terjadwal, maka Anda punya nilai tidak akan dapat. Karena di saat pembelajaran itulah penilaian itu sedang berlangsung. Sistemnya asesmen. Asesmen akhir pembelajaran, asesmen tengah semester, dan asesmen akhir jenjang. Nah, peserta yang sedang bergabung ini, baik itu IPA maupun jurusan IPA maupun IPS, adalah peserta yang sudah masuk dalam kategori calon peserta asesmen kelas akhir yang tahun depan akan telah diluluskan. Telah diluluskan. Dan dalam proses pembelajaran itu, seluruh proses penilaiannya terus berjalan. Tidak menunggu dulu nanti kapan kita jadwal baru kasih penilaian. Tidak. Kita menggunakan sistem kompetensi. Target yang kita kejar adalah bagaimana peserta bisa mencapai kompetensi. Maka kita di dalam ruang pembelajaran, kita butuhkan diskusi feedback. Itu hidup. Jadi kita tidak tunggu kapan kita ujian Pak, kapan kita dan sebagainya. Tentu evaluasi asesmen itu ada, tapi tidak seperti ujian nasional. Maka itu ini menjadi informasi, teman-teman jangan sampai merasa, oh nanti saya ujian baru saya datang. Oh kita tidak ada ujian nasional. Ujian baru datang, kapan kita tidak ada jadwal ujian nasional. Begitu ujian datang, ditanya, contoh Priska, bilang, Pak, jadwal ujian nasional mana? Nanti Pak jawab, tidak ada jadwal, tidak ada ujian nasional. Kalian pun nilai kami sudah ambil saat pembelajaran. Oh, berarti peserta yang tidak mengikuti pembelajaran sudah tidak ada nilai. Sudah pasti dia tidak lulus. Karena tidak ada jadwal ujian nasional. Anda punya nilai itu sudah diambil setiap kali pembelajaran tatap muka virtual ataupun tatap muka di sekolah. Itu nilai sudah jalan. Ini yang perlu dipahami. Yang kedua, pesertanya telah melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sistem baik itu secara offline maupun secara online daring. Tugas di secara daring bisa dikerjakan jarak jauh, mungkin tidak bisa datang di sekolah, ya bisa dikerjakan. Nah, untuk itu jangan sampai pesertanya menganggap bahwa oh bepun nama sudah masuk jadi beta tunggu nanti di ujian nasional baru datang. Orang tidak ada jadwal ujian nasional, lu kapan datang? Walaupun nilai sudah ditampung memang. Jadi lu saat kemarin-kemarin lu tidak tampung nilai, tambah lagi jadwal ujian tidak ada, ya sudah pasti lu tidak lulus. Begitu aja saya. Nah, ini yang teman-teman harus paham. Ketika teman-teman tidak mengerjakan tugas asesmen, teman-teman tidak mengikuti terlibat dalam pembelajaran, itu sudah pasti nilai kelulusan tidak ada. Jadi sebelum pengumuman kelulusan kita sudah tahu nilai sekarang. Pasti JS bisa klaim, wih, kok beta mau tidak lulus karena mana? Kok beta setiap hari belajar?
Setiap hari beta mengerjakan tugas. Ada tugas beta kerja, rajin kerja. Ngapain beta ragu? Sudah pasti beta lulus. Tidak perlu saya ragu. Berarti sebelum pengumuman kelulusan sudah tahu diri, bahwa sudah tahu mengukur dia punya kemampuan, kompetensi, bahwa dia bisa lulus atau tidak. Lain kalau selama proses pembelajaran, katong pernah gabung di dalam pembelajaran virtual ataupun tidak pernah datang pembelajaran tatap muka offline, lalu hanya menunggu saja kapan jadwal ujian datang, saya mau ujian. Orang tidak ada jadwal ujian, pasti lu tidak lulus. Pasti lulus. Nah, ini yang perlu teman-teman harus tahu. Maka ujian itu setiap waktu kita ujian. Begitu pembelajaran habis, nilai sudah ada. Begitu pembelajaran habis, setiap mata pelajaran pembelajaran habis, teman-teman peserta tutor atau guru-guru sudah mulai rekomendasikan nilai asesmen akhir pembelajaran, nilai asesmen akhir semester, nilai asesmen tugas dan sebagainya, itu sudah ada. Sedangkan asesmen akhir jenjang itu nanti palingan di satu hari saja, pada saat hari-hari terakhir bulan-bulan Maret. Bulan Maret itu kita ujian asesmen akhir semester, akhir jenjang. Itu terakhir itu saja. Tapi tidak, kelulusan bukan ditentukan dari asesmen akhir jenjang di bulan Maret. Kelulusan itu kumpul koin-koin dari setiap kali pembelajaran. Ini yang menentukan kelulusan. Jadi itu ya, itu tolong dipahami dulu ya. Terima kasih bagi teman-teman yang aktif sekali. Saya ada pantau, Priska, Jesse, Yeni, Yani Nunuhitu, dan teman-teman lain yang saya tidak sebutkan yang aktif. Terus tingkatkan. Kalau sekarang sudah bulan November, Anda sudah hitung-hitung. Bepung waktu, bikin capek-capek, akses pembelajaran digital learning ini lagi berapa bulan, itu lu sudah tahu toh. Lu sudah bisa hitung-hitung itu. Lama lagi. Selama lagi. Sebentar lagi, tahun depan, pastikan tahun depan Jesse sudah akan menuju ke perguruan tinggi. Priska juga ke perguruan tinggi. Mungkin teman-teman sudah pasti semua akan ke perguruan tinggi. Tahun depan, bulan-bulan Juni, Juli itu sudah mulai mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Jadi tahun depan itu tidak lagi kita bergabung seperti begini lagi. Mungkin diskusi-diskusi umum dan sebagainya saja. Jadi kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke. Itu sementara ya. Dan yang saya mau tambahkan itu karena saya seorang disabilitas yang saya memakai alat bantu 2 tongkat, dan saya punya hak seperti yang sudah Pak jelaskan tadi. Dimanapun saya berada, saya punya hak. Ya. Dan karena sekarang ini masa kita akan memasuki pemilihan, dan saya juga punya hak memilih, punya hak suara. Karena mungkin ada yang berpikir, dia seorang disabilitas, buat apa kita kita memilih dia. Karena sekarang di setiap TPS itu sudah disediakan akses yang layak untuk disabilitas. Karena teman-teman disabilitas itu terkadang susah untuk datang, apalagi memakai alat bantu seperti kursi roda, tongkat, dan sebagainya. Nah, itu sudah disediakan di setiap TPS untuk bagaimana akses teman-teman untuk datang. Walaupun dia seorang, kadang-kadang mereka, kok dia cuma 1 orang saja, buat apa kita sediakan? Tapi kita punya hak yang sama. Dan itu juga berhak di setiap fasilitas publik lainnya, seperti di sekolah, kantor, dan sebagainya. Nah, kalau saya di tempat fasilitas umum, di sekolah atau di kantor-kantor yang memakai tangga-tangga seperti ke lantai 2, bagaimana saya akan mencapai lantai 2 kalau dia bertangga? Sedangkan saya tidak bisa mencapai itu. Contoh seperti kemarin kita sempat asesmen di sekolah. Saya mendengar bahwa kita di lantai 2. Saya langsung kontak Ibu Iren atau Ibu siapa, saya lupa namanya. Bilang, Ibu, maaf, ini di lantai 2 saya tidak bisa naik ke atas. Jadi Ibu bilang, oh iya, nanti kita di bawah saja. Oh iya. Jadi itu salah satu
pemenuhan hak yang di sekolah PKBM sediakan. Karena saya tidak bisa mencapai lantai 2, akhirnya Bapak dan Ibu guru di sekolah menyediakan saya di lantai bawah dan mereka yang datang untuk menghubungi saya di bawah. Nah, itu salah satu hak karena apapun dia, itu kita sama-sama punya hak yang sama. Dan kalau memang tidak bisa akses yang sudah ada itu tidak bisa dicapai, mungkin ada peluang-peluang lain atau bagaimana caranya agar saya juga mendapatkan hak yang sama. Dan hukum juga, seperti kemarin ini mungkin saya agak bercerita sedikit, Pak. Ya, lanjut. Kemarin Tidak apa-apa. kami Itu juga, hal positif. Ya. ya, kemarin juga kami punya teman-teman disabilitas yang mendapat kekerasan dari anggota keluarganya, dan kami juga berhak untuk melaporkan, dan walaupun itu ke keluarga, tetapi dia harus mendapatkan pelayanan hukum yang baik. Jadi kami mengantar dia untuk melapor ke kantor polisi, dan sekarang keluarganya itu juga sedang diproses. Walaupun mereka sudah secara keluarga berdamai, tetapi hukum tetap berjalan. Iya. Dan agar apa yang kami miliki itu bisa dilakukan buat semua, karena masing-masing kita itu punya hak yang sama. Apapun itu fasilitas atau apapun itu, kita punya hak yang sama walaupun kami seorang disabilitas. Dan saya mengajak teman-teman bahwa terkadang kan ada yang masih membuli kami, tetapi saya berharap bahwa kami semua teman-teman yang ada di PKBM Harapan Bangsa, bahwa kami sudah tidak punya pikiran yang negatif tentang seorang disabilitas. Karena disabilitas itu bukan aib, disabilitas itu bukan penyakit keturunan, disabilitas itu hanya hambatan yang menghalangi kami untuk bisa berjalan. Tetapi sebenarnya kami semua punya otak yang mampu, hanya hambatan kami yang tidak hambatan kami yang menghalangi kami untuk berjalan dan sebagainya. Siap. Kalau memang disediakan akses yang baik, berarti kami bukan disabilitas. Karena akses itu yang menghambat kami. Nah, mungkin itu saja yang perlu saya tambahkan sedikit, Pak. Terima kasih. Siap. Luar biasa. Luar biasa ini menjadi menjadi atensi bagi kami. Yang pertama terkait dengan kondisi yang dialami. Ini kan situasi, mau bilang ini kondisi yang terlebih kaum di kelompok disabilitas itu bukan berarti itu bukan penyakit keturunan, tetapi itu keterbatasan baik dari itu fisik atau dari sisi psikis dan lain sebagainya dengan perbedaan-perbedaan itu. Dalam konteks hak dan kewajiban warga negara, kita perlu merealisasikan semua butir yang tadi Pak jelaskan. Karena kecenderungan saya lebih memperjuangkan hak masyarakat tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain sama dengan kita memperlakukan diri kita sendiri. Ketika kita bisa menghargai diri kita sendiri, maka kita harus bisa menghargai orang lain. Ketika kita merasakan sakit atau kita merasa hak kita tidak terpenuhi, bagaimana rasanya, itu pun juga kita harus rasa kepada orang lain. Terlebih dalam perlakuan yang berbeda. Bagaimana fasilitas umum dalam melayani masyarakat yang kelompoknya kebetulan mereka adalah kelompok disabilitas. Disabilitas berbagai bentuk itu ada. Ada yang mungkin akibat daripada stunting, ada yang akibat daripada gangguan ini fisik dan sebagainya. Nah, itu perlu diberikan sepenuhnya kepada mereka
terkait dengan poin-poin yang saya bedah tadi tentang hak dan kewajiban warga negara. Terlebih kepada hak itu yang di dalam poin ini menjelaskan setiap warga negara, tidak membeda-bedakan setiap orangnya warga negara Indonesia yang tidak mengalami hambatan. Setiap warga negara, entah itu dia laki-laki, perempuan, entah itu dia kecil, besar, tua, muda, entah itu dia adalah petani, nelayan, pedagang, PNS, TNI, Polri, mau kelas apapun, pejabat atau pemulung, semuanya diberikan hak yang sama. Tidak boleh dilakukan perbedaan. Hak dalam perlindungan kehidupan yang layak, hak dalam perlakuan hukum yang adil, hak dalam memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Termasuk hal-hal yang belum sempat diperhatikan secara baik oleh pemerintah atau oleh masyarakat umum, oleh kami. Kebetulan kami bukan tidak masuk di dalam kelompok disabilitas. Kami sebagai manusia yang yang tidak mengalami hambatan, wajib ini menjadi perjuangan bersama, termasuk sarana dan fasilitas umum. Contoh, umpamanya kelompok disabilitas bagi pertumbuhan fisik, bagi orang-orang keterbatasan fisik yang tidak tinggi. Nah, kalau dia menggunakan fasilitas umum, contoh, dia ke ATM. Apakah ATM mereka itu sudah disiapkan ATM yang standar bagi mereka? Tentu saat ini kalau sarana fasilitas umum yang digunakan di tempat-tempat umum, kesediaan ATM itu tidak menjamin mereka. Belum memenuhi hak mereka sebagai warga negara yang kebetulan mengalami disabilitas. Itu belum terpenuhi, itu kita akui. Itu belum terpenuhi. Termasuk WC. Kamar-kamar kecil di fasilitas di tempat-tempat umum. Nah, jangan sampai mereka punya keterbatasan, lalu tempat-tempat itu tidak menyediakan. Terlebih dalam akses-akses umum, terminal, pasar, bandara, hotel-hotel yang yang sering menggunakan kegiatan-kegiatan masyarakat pada umumnya. Nah, itu memang standar itu perlu diperhatikan. Penggunaan sarana akses jalan keluar masuk. Ya, kalau di dalam seperti Hotel Aston, ya Hotel Aston, dia ada, kita contohkan ya, dia ada hotel menyediakan alat sarana transportasi, jangkauannya melalui transportasi lift, ada tangga manual, ada. Nah, itu kalau lift itu bisa digunakan oleh oleh masyarakat, semua kelompok disabilitas maupun kelompok masyarakat umum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penggunaan gedung-gedung tadi, sekolah dan sebagainya. Tadi Yani sedang bercerita tadi, saya berterima kasih. Nah, sebelum Yani menyampaikan, dan memang itu standar SOP yang Pak sudah lakukan, karena Pak tahu bahwa Pak punya di Lembaga PKBM Harapan Bangsa ada kelompok-kelompok disabilitas, orang-orang disabilitas ada cukup lumayan, sekitar 10 yang ada di lembaga ini. Nah, puji Tuhan saya merasa terbantu, puji Tuhan, karena ada pembelajaran online. Sistem digital learning ini ada, sehingga yang disabilitas ini saya perlakukan secara spesial karena kita gedungnya 2 lantai dan mungkin tahun depan tidak berhalangan kita gunakan 3 lantai, dan kekurangan kita tidak menggunakan lift. Jadi kalau kondisi seperti Yani, tidaklah mungkin menggunakan ruang pembelajaran di lantai 3, lantai 2, tidak mungkin. Makanya di saat ujian itu, asesmen itu saya perintahkan kepada semua staf, asesmen ini memang tidak bisa online jarak jauh. Tapi khusus teman-teman yang disabilitas, mereka datang yang ada nama itu, mereka datang, dilayani, di setting di bawah, supaya mereka bisa
bisa jangkau, bisa mengikuti ujian. Kalau tidak maka agak susah, mereka tidak bisa mengikuti asesmen itu. Dan memang tempat-tempat itu memang harus, kalau tempat tidak bisa kita siapkan, mungkin kekurangan dana dan sebagainya, harus ada cara lain. Salah satu cara yang kita buat adalah seperti pembelajaran online. Ya, jadi ini satu bentuk plan yang saya buat untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Terlebih kepada kepada kelompok disabilitas. Ya, tidak mungkin dan staf di lembaga akan membawa kondisi seperti Yani akan mengikuti asesmen di lantai 2, tidak bisa karena kita tidak ada lift. Maka memang sesudah itu saya sudah instruksikan bahwa petugas melayani Yani itu di lantai 1 yang mudah dijangkau. Nanti di setting di bawah, dia asesmennya di bawah. Nanti kita laporkan ke dinas atau ada petugas yang datang, kita laporkan kondisi seperti ini. Pasti sepanjang kita menyampaikan mereka memahami sekali. Itu. Jadi untuk memenuhi semua hak kepada setiap orang, setiap warga negara, tergantung kepada bagaimana planning kita saling mengontrol, saling menilai, mengawasi. Sehingga pemenuhan hak dan kewajiban ini berjalan dengan baik. Salah satu contoh, di kemudian mungkin menjelang pemilihan umum atau pemilihan umum, entah pemilihan legislatif atau pemilihan presiden, kita dorong ke depan ini kita harus bikin lebih baik. Terlebih kaum disabilitas. Disabilitas itu mestinya lebih banyak kan ada di di dinas sosial ya, Yan ya. Iya Pak, di dinas sosial. Ya, dan itu mesti mungkin selama ini berlaku tapi tidak. Tapi kalau saya punya planning, itu dinas sosial atau di mana mereka punya asrama, di situ harus ada pos, harus ada TPS di situ. Tidak boleh masing-masing. Kalau masing-masing itu berbahaya karena tidaklah mungkin mereka yang mengalami kekurangan lalu mereka harus jalan cari TPS masing-masing. Ataukah strategi plan B-nya adalah mereka tinggal di masing-masing rumah, di lingkungan itu petugas mengantarkan dorang punya kotak suara, surat suara itu kasih antar seperti kayak rumah sakit. Kayak pasien yang sedang di rumah tidak bisa jalan atau dia sudah berhalangan sakit di rumah dan di rumah sakit, harus diantar dengan tidak ada unsur paksaan, diantar dengan tidak memobilisasi untuk memilih ini memilih itu juga dijaga, petugasnya harus dijaga agar dia punya hak walaupun dia sakit, tapi hak sebagai warga negara melekat dalam konteks memberikan hak suara, itu melekat, harus diberikan kepada mereka. Dan juga Yani, saya mau kasih informasi. Yani mungkin kenal Pak Ima Wabang kah? Pak Ima Wabang? Ya. Kurang tahu tuh Pak. Ya, yang mana Pak? Dia juga sering dia melayani ada kelompok-kelompok orang-orang disabilitas yang dia lihat. Dia rumah di BTN. Saya sudah ketemu dia dalam sosialisasi tatap muka di sana. Saya ketemu beliau. Beliau menyatakan bahwa beliau juga mengurus kaum disabilitas dan beliau menyarankan hal ini yang tadi disampaikan ini. Saya bilang, saya punya kelompok juga, saya punya lembaga juga, menerima peserta didik tanpa pandang dia punya kekurangan. Terlebih disabilitas itu kami layani dengan solusi yang baik. Semua mereka ada dimanapun kami akan menjangkau mereka, melayani mereka. Mereka bisa mengikuti pembelajaran karena pembelajaran merupakan hak mutlak. Mereka harus menerima pembelajaran itu. Sehingga kami tidak mungkin membiarkan mereka untuk tidak mendapatkan hak pendidikan yang layak. Maka dengan cara apapun kami akan tempuh untuk mereka juga bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga ini menjadi target kami ke depan. Mungkin ada saat ini mungkin masih ada kekurangan-kekurangan, belum hak kaum kelompok disabilitas belum terlayani dengan baik.
kita akan berupaya ke depan dilayani dengan baik, termasuk fasilitas umum, ATM, kamar kamar mandi, WC umum, apa namanya, gedung dan sebagainya. Itu kelompok disabilitas punya harus disiapkan. Standar minimum harus disiapkan oleh pemerintah. Itu harus disiapkan. Karena pemerintah adalah penyelenggara, pemegang hak bagi warga negara. Sehingga kalau dia pegang lalu pemerintah tidak memberikan kepada warga negara, sama dengan ada kerancuan, sama dengan belum terpenuhi hak warga negara. Terlebih kaum disabilitas. Kaum disabilitas ini kan kategori masuk kelompok masyarakat yang lemah. Masyarakat yang tidak sebebas-bebasnya seperti masyarakat pada umumnya, seperti orang normal, orang yang tidak cacat dan sebagainya. Nah, itu dilayani. Nah, saya harap supaya Yani juga bisa bersaksi tentang hal-hal tadi, bahwa di lembaga PKBM Harapan Bangsa yang dipimpin oleh Pak Petrus Alung itu dia punya plannya banyak, sangat bisa membaca situasi, segala situasi dan setiap kondisi masyarakat dia bisa mampu membaca itu. Ya, Termasuk ada teman-teman kita sekarang, Yani ya, sudah merasakan toh, ya. Yani mengalami masuk dalam kategori disabilitas. Tapi di saat Ya, Pak. asesmen kan Pak tidak kasih di lantai 2, Pak minta petugas layani di lantai 1 sepanjang bisa jalur itu bisa diakses. Nah, jadi kita tidak ekstrim untuk membatasi. Oh, dia tidak bisa di lantai 2 di ruang lab, dia tidak bisa ikut. Nah, itu tidak ada. Tidak ada. Ada saja kita punya plannya, ada saja. Sekarang termasuk yang teman-teman yang lain yang ada di Bali, seperti Jesse, ada di Jakarta, ada yang jauh di pulau. Nah, kita harus punya plan. Kalau kita paksakan dia harus datang di sekolah, kasihan berapa uang yang dia terbang pergi terbang datang. Jesse bisa pesawat pergi pulang kan Jesse? Supaya belajar setiap jam. Dan juga di pendidikan non formal ini fleksibel. Belajar di mana saja, belajar kapan saja, belajar tidak mengenal usia. Untuk apa? Untuk memenuhi hak sebagai warga negara. Karena sayalah menjadi mitra pemerintah, memegang hak warga negara untuk memberikan kepada warga negara yang membutuhkan di dunia pendidikan. Itulah sebabnya saya patut punya konsep dan strategi yang baik, planning yang baik, yang bisa menjangkau yang tak terjangkau dan melayani yang tak terlayani. Jesse ya? Walaupun Jesse jauh, tapi setiap hari tidak pernah terlambat. Pembelajaran jalan terus, pemenuhan hak sebagai warga negara, sebagai peserta didik, dapat pendidikan. Nah, hari ini mungkin ada juga yang usianya sama dengan saya, tapi masih sekolah. Itu konsep kita, tidak batas usia. Tidak harus pakai seragam dulu baru harus belajar, tidak. Yang penting sopan, santun. Datang kita belajar online ataukah kita tatap muka di sekolah kita belajar. Nah, itu yang kita mengedepankan hal-hal itu. Nah, tadi ini Ibu Mio yang tadi ini datang habis pulang kah? Tadi Pak cari di lantai 2 tidak ketemu. Halo Ibu. Jadi itu ya Yan ya. Doakan supaya ketika Tuhan bisa tolong, perjuangan yang Pak lakukan ini bisa berhasil. Apa yang menjadi keluhan masyarakat, berbagai kelompok masyarakat menyatakan keluhan tentang ketertinggalan, hak yang belum terpenuhi dan sebagainya, kita akan berupaya. Tapi dalam konteks ini, kalau kita hanya menuntut hak saja tanpa kewajiban kita terpenuhi, sama saja. Jadi selain dari hak, kewajiban juga kita harus lakukan. Kalau andai kata kita adalah orang yang sudah produktif, sudah bekerja dan sebagainya, kewajiban kita pertama, membela negara. Kedua, menjaga keamanan dan ketertiban. Ketiga, kita harus menghargai hak orang. Kebebasan orang harus dihargai. Berikut adalah
Untuk kita pingin kesejahteraan itu ada, maka kita punya kewajiban kalau sudah bekerja, sudah ada penghasilan, bayar pajak. Nah, harus bayar pajak. Kita hanya minta hak saja, tidak bayar pajak, nanti kita tidak bisa mendapatkan kemakmuran rakyat. Itu kita harus punya. Oke, saya kira ini Ibu Mio mau omong, dia sudah buka. Tadi ada datang, tapi ternyata di sana nggak ada orang, jadi balik lagi pulang. Iya, saya cari di lantai 2. Harusnya Soalnya aku kan baru gabung, siap. Bapak. Oke, nanti minggu depan sudah bisa gabung di sekolah ya, supaya bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Memang hari ini bukan jadwalnya, tapi ke depan kita jadwalkan itu.